Kita hari ini Mhm, bukan lagi siapa yang hebat, iya, siapa yang memiliki kemampuan, akan tetapi siapa yang mau dan konsisten. Kalau perempuannya saja enggan dan tidak mau, tidak memiliki rasa memiliki terhadap mmm. perempuan, ya siapa yang akan memperjuangkan itu. Selain platform aduan, ada nggak, konten-konten lain yang ada di, apa tadi, laporin. .id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan penonton podcast NU dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Rahman Ahdori. Pada sesi podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang sangat spesial menjadi inspirator di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Putri. Inilah Maya Muizzati Lutfilah, Ketua Umum PB Kopri PMI. Assalamualaikum Teh Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Teh Maya, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi, Teh Maya ini Ketua Umum PB Kopri untuk masa hikmat 2021 insya Allah sampai 2024 kalau nggak 2024. mundur. Iya, ya mudah-mudahan lancar Teh Maya ya. Amin ya robbal Eh, alamin. pada sesi kali ini kita akan coba membincang banyak hal sebenarnya, tapi tentu dengan berbagai kondisi yang saat ini juga dihadapi oleh kita semua sebagai warga NU. Tapi ada satu hal yang juga menjadi kabar gembira bahwa NU sudah mencapai 1 abad. 100 tahun lamanya NU mengabdi untuk bangsa, agama, dan negara. Mungkin Temaya mau ada hal yang mau disampaikan berkaitan dengan 1 abad NU ini? Silakan Temaya. Oke, terima kasih banyak Kang Aril. 100 abad NU, sebelumnya saya ucapkan selamat harlah ke 100 tahun alias 1 abad NU. Ini capaian yang cukup luar biasa. Proses ataupun perjalanan menuju 100 NU, perjuangan para pendahulu kita yang harus kita pertahankan dan harus kita lanjutkan. Sebagai kader eh, muda, kader perempuan NU yang memang hari ini kita masih konsisten, masih berkhidmat, harus bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan itu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat atas 100 tahun NU, mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Amin, amin. Amin ya rabbal Ya, alamin. eh Temaya, ini kita akan coba mengenal lebih jauh berkaitan dengan organisasi Kopri PBPMI. Terutama sejak Temaya terpilih menjadi Ketua Umum PB Kopri ya, di tahun berapa Temaya? Tahun 2021 ya? Iya, 2021. 2021. Temaya kan mengusung visi Kopri Mandiri dan Maju. Mungkin bisa disampaikan maksud dari visi itu bagaimana dan capaian yang sudah dilakukan terkait dengan misi yang dijabarkan dari visi itu sejauh apa? Silakan Temaya mungkin. Oke, terima kasih banyak. Sebetulnya sih Kang Aril begini ya. Saya berharap sekali kader-kader Kopri ini memiliki 2 kriteria khusus yang harus dimiliki kader Kopri. Yang tadi menjadikan visi misi saya yang pertama mandiri dan maju. Tentu ketika kita berbicara kader yang maju ini kader yang seperti apa sih? Tentu kader yang maju adalah kader yang memiliki mental yang kuat. Kenapa saya sampaikan harus memiliki mental yang kuat? Karena dalam perjalanan, dalam berproses dimanapun, tidak hanya di PMI, tidak hanya di Kopri, kita pasti akan menemui kerikil-kerikil, gejolak-gejolak yang Iya, memang itu menjadi tempaan kita sehingga kita diharuskan memiliki mental yang kuat sehingga kita mampu menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi di depan nanti. betul. Selanjutnya juga ketika kader yang maju seperti apa lagi sih? Tentu kader yang maju adalah kader yang memiliki knowledge, pengetahuan yang cukup mumpuni. Kenapa? Ketika kita memiliki pengetahuan, knowledge yang mumpuni, kita bisa bersaing tidak hanya dengan internal Kopri ataupun PMI ataupun NU saja, akan tetapi bagaimana kita bisa berselancar, berakselerasi dengan eksternal NU itu sendiri. Sehingga kader-kader perempuan di PMI, kader-kader muda NU ini bisa dijadikan salah satu lokomotif
pelopor gerakan Iya. yang ada di Indonesia. Iya. Selanjutnya juga kader yang maju itu kader yang memiliki spiritual yang tinggi. Nah, kita sebagai kader-kader perempuan NU juga jangan lupa dengan hal-hal yang demikian. Tentu di NU banyak sekali spiritual yang yang harus kita pertahankan, seperti umpamanya ziarah kubur gitu kan, Berdoa ya, amalan ya. berziarah, berziarah kubur tadi udah ya, tahlilan dan lain sebagainya ya. Artinya seimbang lah ya antara Seimbang. ikhtiar dunia dengan ikhtiar batinnya itu ya. Nah, itulah makanya diperlukannya spiritual, memiliki spiritual yang Tapi tinggi. bukan spiritual dukun dan yang lain-lain ya. Bukan. Oh iya. Iya. Selanjutnya kader Kopri yang mandiri. Nah, tentu kader Kopri yang mandiri ini dia yang memiliki jiwa kepemimpinan yang matang. Nah, lahirnya kader yang mandiri itu dilahirkan dari kader-kader yang memiliki sifat kriteria yang tadi saya sampaikan, kader yang maju. Ketika kita sudah menjadi kader yang maju, insya Allah kita akan menjadi kader yang mandiri, kader yang memiliki jiwa kepemimpinan yang matang, kader yang berani mengambil segala resiko atas segala sesuatu yang terjadi, dan juga dia bertanggung jawab. Seperti itu yang dimaksud dengan visi Kopri mandiri dan maju tuh ya. Oke, tapi memasuki 2 tahun kepemimpinan ya? Apa 3 tahun? 2 tahun sekarang. 2 tahun kepemimpinan Teh Maya ini apa capaian yang sudah dilakukan oleh PB Kopri untuk merealisasikan dari visi misi tadi? Baik, tentu sahabat-sahabat, ini saya dimulai dari sahabat-sahabat pengurus terlebih dahulu. Mungkin bagaimana saya juga memperkuat di kepengurusan saya agar sahabat-sahabat semua memiliki karakter dan ciri khas yang memang berbeda sebagai kader PMI dengan kader-kader organisasi lainnya, yaitu yang mandiri dan maju. Saya bagaimana juga jadi meningkatkan kapasitas peranan perempuan PMI itu ya? Iya, itu paling penting. Dan alhamdulillah juga secara kita juga hari ini berbicara Kopri memang basisnya mahasiswa. Bagaimana tadi yang saya sampaikan, kita harus memiliki pengetahuan nih, knowledge nih, secara de jure dan de facto juga itu harus terbukti. Nah, minimal sahabat-sahabat Kopri hari ini yang datang dari daerah menjadi pengurus Kopri PBPMI, mereka memiliki giroh semangat untuk mengupgrade diri. Nah, mengupgrade diri dengan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ini kan salah satu ikhtiar sahabat-sahabat Kopri juga untuk menjadi kader-kader PMI yang maju. Oke. Ini sangat relevan ya dengan kondisi bangsa saat ini, yang mana ya kita tahu ya bahwa di zaman digital seperti ini, kalau misalkan mental kita tidak mandiri, tidak maju ya tentu akan bisa-bisa dia akan kehilangan kesempatan. Nah, Teh Maya, tapi di lain hal pasti kan Teh Maya sudah banyak terlibat ya di program-program kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye kesetaraan gender dan yang lain-lain. Ada gak sih hambatan Teh Maya dalam ketika melakukan program-program kegiatan tersebut? Apa yang selama ini dihadapi tantangannya oleh PB Kopri PMI? Banyak sekali tentu ketika kita berbicara tantangan yang kita hadapi. Dalam satu komunitas, sebut saja di Kopri PMI itu banyaknya satu kelompok dengan berbeda pikiran, berbeda isi kepala. Dia datang dari daerah yang memiliki kebiasaan yang berbeda. Terus kita dikumpulkan, kita harus mendapatkan kesimpulan dan kesepakatan yang sama. Ini tidak mudah. Tidak mudah ya? Tidak mudah. Kadang ada yang sepakat, kadang ada yang menolak, kadang ada yang lain sebagainya. Dinamika itu kan kadang-kadang menjadi ciri khas organisasi kan ya. Yang kemudian mendewasakan kita. Bener gak sih Teh? Betul. Itulah yang kalau saya sih selalu gini, ketika menemui beberapa dinamika yang menurut orang lain mungkin, aduh itu sepertinya Maya tidak bisa
Menyelesaikan, ya menghadapi. menyelesaikannya. Nah, itu adalah sebuah tantangan bagi saya bagaimana Untuk membuktikan. iya, untuk membuktikan kepada halayak banyak bahwasannya ya kita hari ini bukan lagi siapa yang hebat, Iya. siapa yang memiliki kemampuan, akan tetapi kita hari ini harus berpikir siapa yang mau dan konsisten Iya. untuk belajar dan terus berproses. Itu yang selalu saya tanamkan sehingga rasa semangat yang ada dalam diri saya juga harapan saya bisa tertular kepada pengurus-pengurus yang lain. Ya penting ini Teh, karena kita tidak akan tahu kemampuan kita sejauh mana kalau kita tidak mengerjakan ya. Betul Iya, nggak sih? betul. Nah karena itu saya melihatnya kok relevan gitu dengan kondisi organisasi misalnya di sana yang harus ada memang orang-orang yang ulet ya kan, tekun dan mau mengerjakan. Nah, kita kembali ke hal lain Teh Maya. Ini kan Teh Maya ini juga sering tampil di muka umum dengan menyuarakan aspirasi perempuan, kesetaraan gender, kekerasan terhadap anak, perlindungan perempuan dan yang lain-lain. Apa sih sebenarnya yang mau yang sedang di Kopri ini sedang memperjuangkan apa gitu loh? Oke, sebetulnya sih ketika berbicara memperjuangkan terkait yang disampaikan tadi tidak hanya Kopri, mungkin kita Iya. juga pernah melakukan beberapa kolaborasi dengan organisasi ataupun lembaga tertentu, bagaimana juga kita juga berkeinginan terlibat langsung, secara langsung kita menjadi aktor bagaimana ya Kopri peduli terhadap kepentingan Masyarakat. semua kepentingan masyarakat khususnya perempuan dan anak. Disitulah Kopri hadir untuk terus memperjuangkan, disitulah Kopri hadir untuk memberikan ruang aman untuk masyarakat luas. Jadi memang peran-peran itu sedang terus diikhtiarkan Teh Maya ya. Iya. Nah, tapi Teh Maya ini juga menjadi catatan buat kita bangsa Indonesia bahwa dalam waktu yang bersamaan di tengah banyaknya organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan soal kesetaraan gender, perlindungan perempuan, tetapi kasus-kasus yang muncul, apakah itu di lembaga pendidikan, apa itu di ruang-ruang publik itu masih sangat terjadi gitu. Menurut Teh Maya gimana itu? Melihat peristiwa-peristiwa kekerasan seksual yang masih marak terjadi itu? Itu sebetulnya banyak sekali faktor-faktor yang memang menjadikan kekerasan seksual itu terjadi gitu. Banyak sekali faktornya. Tentu yang pertama kesempatan itu pasti. Oh ya kesempatan ya. Iya, Kalau ada kesempatan. kesempatan penjahat-penjahat itu gitu. Iya, disebutnya. namanya penjahat kan. Iya. Kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan rasa peduli yang tidak ada itu akan menjadikan kekerasan itu terjadi. Dan lingkungan sekitar juga itu menjadi salah satu faktor kekerasan itu terjadi. Nah, dari situ bagaimana masyarakat umum, masyarakat Indonesia ini harus memiliki rasa saling peduli, saling melindungi sehingga kekerasan ataupun kekerasan terhadap perempuan ataupun anak, baik bullying dan lain sebagainya juga itu tidak terjadi. Ketika kita memiliki rasa empati, rasa peduli, rasa saling melindungi, ya insya Allah seperti hal-hal yang keji tersebut tidak akan terjadi. Iya, begini Teh Maya, tapi saya pengen tahu nih lebih jauh. Sebenarnya untuk menutup kesempatan, kemudian sehingga tidak terjadi kekerasan seksual itu dengan cara apa sih biar kita sadar nih bahwa yang begini harus dilakukan, yang begini tidak dilakukan. Dengan cara apa kita bisa menutup kesempatan-kesempatan itu? Menurut Teh Maya nih. Menutup kesempatan terjadinya kekerasan Iya, seksual. Nah, betul. tadi kan sudah saya sampaikan sebetulnya bagaimana kita harus bisa saling menjaga, harus bisa Iya. saling melindungi dan Iya. saling berempati. Nah, kemungkinan itu ketika kita saling melindungi. Nah, dalam artian ketika kita ingin melindungi berarti kita tidak ingin kawan kita, kerabat kita menjadi korban. Iya. Berbicara korban berarti hal-hal yang segala sesuatu yang negatif tidak ingin terjadi kepada rekan, keluarga ataupun lingkungan kita. Berarti memang kesadaran kita harus Tinggi. harus tinggi berkaitan dengan saling melindungi itu Teh Maya ya.
Itu yang menarik sih temanya. Tapi mungkin kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat itu kan tidak sejauh itu ya Iya. kesadarannya. Nah, bahkan apa namanya sempat kadang-kadang masyarakat awam itu menilai bahwa ya wajar orang melakukan kekerasan seksual misalnya kamu pakai pakai pakaiannya nggak sopan misalnya. Anak yang begitu-gitu itu kan sebenarnya ya hal sepele tapi gimana menurut Temaya itu pendapat-pendapat yang seperti itu menurut Temaya gimana? Ya sebetulnya hal yang demikian Tidak juga itu budaya. Salah budaya, satu iya. budaya memang yang masih Iya. terjadi di Indonesia. Tidak ada Bahkan kaitannya dengan terjadinya kekerasan seksual ya? bisa Bisa terjadi, aja. heeh. Karena segala sesuatu juga itu harus dimulai dari diri sendiri kita. Mhm. Kita yang harus menjaga diri kita sendiri dan kita juga harus melindungi diri kita sendiri. Nah, Hmm. sebelum kita bisa melindungi orang lain, kita juga harus melindungi diri sendiri. Kita juga harus menjaga diri kita sendiri. Minimal kita tidak mengundang hal-hal yang dalam artian itu memungkinkan terjadi kepada kita. Hmm. Ini yang paling penting. Karena segala sesuatu yang terjadi pada kita yaitu atas perilakuan kita, seperti Nah, itu. ini lebih lanjut lagi Temaya, ini ada penelitian dari Universitas Gadjah Mada yang mana menyebutkan bahwa sekitar 79 kampus itu masih menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Nah, Temaya ini sebagai ketua umum Kopri PBPMI yang ruang lingkupnya mahasiswa melihat data itu, nah gimana tanggapannya? Apa yang mungkin bisa diupayakan agar itu tidak terjadi? Cukup miris ya, yang Iya. seharusnya lembaga pendidikan menjadi ruang aman, ruang tempat kita mencari ilmu, mencari pengetahuan, akan tetapi dijadikan ruang-ruang yang tidak elok, ruang-ruang yang Hmm. keji. Ini cukup miris. Makanya Menteri Nadiem juga sempat menginstruksikan untuk Mhm. beberapa lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi juga memiliki Satgas ya? satgas anti kekerasan seksual. Nah, ini juga mungkin salah satu ikhtiar bagaimana untuk menekan angka kekerasan seksual itu di kampus bisa menurun. Nah, ini juga Mhm. butuh kolaborasi sebetulnya, dan Iya. kita Kopri PBPMI siap berkolaborasi dengan seluruh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah untuk menjadi aktor secara langsung Mhm. terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ya. Pemirsa Suara NU dan Podcast NU terutama kader-kader Kopri PMI ini sudah bagian dari ajakan Ketua Umum Kopri PBPMI. Jadi eh untuk kader-kader PMI, Kopri terutama harus segera ya, segera melakukan arahan ketua umumnya nih, ya. Nanti kalau enggak dipecat ya, enggak ya? Memang kita harus sadar bahwa kondisinya seperti itu, apalagi 2 bulan terakhir itu kan banyak pelaku-pelaku kekerasan seksual yang ditangkap dan pelakunya adalah pelaku di lembaga pendidikan. Itu sangat miris bener tadi apa yang disampaikan Temaya. Tapi menurut Temaya apa sih apa namanya tadi kan selain tantangan soal Kopri, Temaya ini kan juga sering banget apa namanya menyuarakan soal kekerasan seksual ini. Dan ini dilakukan tidak hanya saat menjadi ketua umum PB Kopri ya, betul ya? Betul. Karena dalam catatan saya Temaya ini menjabat di beberapa organisasi dan riwayat organisasinya banyak sekali termasuk di ini ya, termasuk di BEM YIN dulu ya, YIN Serang ya. Iya. Menjadi ketua bidang pemberdayaan perempuan ya. Ini kan artinya sudah menyuarakan itu di sebelum menjadi ketua PB Kopri ya. Nah, pernah nggak sih di suatu waktu Temaya ini sedang berkampanye, sosialisasi di medsos maupun di yang lain tapi ada sentilan-sentilun dari netizen gitu yang misalnya apa sih ini orang gitu. Pernah sih Oh. mengalami momentum itu? Sering sekali, bahkan Sering ya? baru-baru sekali terjadi, sahabat-sahabat ya. Ini di Kopri PBPMI memang saya bersama teman-teman pengurus Kopri PBPMI khususnya dengan bidang advokasi menginisiasi kita memiliki ruang aman nih. Ruang Ruang aman. aman untuk perempuan Indonesia, tidak Ya. hanya kader Kopri. Nah, menginisiasi kita memiliki website Ya, pengaduan, pengaduan. namanya
laporin.id. Laporin.id. Ya. Nah, semuanya harus coba akses nih pemirsa. Laporin.id itu khusus untuk pengaduan kekerasan seksual. Kekerasan seksual, bullying dan perundungan gitu ya. lain sebagainya, dan itu 24 jam. 24 jam. Itu pengelolanya Kopri. Ya, Kopri itu sendiri kita memang ada tim khusus yang untuk mengelola. Nah, setelah orang lapor itu mau diapain? Kita tentu itu ada beberapa langkah alur yang memang harus harus bukan dilewati sih, harus memang dijalani terlebih dahulu. Nah, kita harus mengetahui, mengidentifikasi terlebih dahulu. Sebetulnya beliau ini ya mendapatkan menjadi korban kekerasan seksual. Pastikan beliau juga menyampaikan di platform pengaduan itu terkait apa yang terjadi pada dirinya. Di situ memang ada beberapa yang memang harus kita lakukan nanti setelah kita mengidentifikasi apakah tentu kita harus melindungi dia, kita juga harus berusaha beliau ini tidak trauma lagi terhadap kejadian yang telah menimpanya. Makanya di situ juga pakar hukum secara psikologi, ahli lah, para ahli yang memang kita rasa itu bisa berkolaborasi dan membantu kita untuk menangani beberapa kasus kekerasan seksual, perundungan dan bullying dan lain sebagainya terhadap perempuan dan anak. Dan itu berlaku untuk perempuan dan anak ya? Ya, seluruh Indonesia, laki-laki juga bisa. Oh iya. Nah, pemirsa, ini inisiatif yang baik sebenarnya, karena memang di zaman yang serba digital ini kita kan dituntut untuk lebih cepat, lebih mudah ya kan. Dan Kopri sudah menjawab itu loh solusinya. Dan kalau misalkan ini berjalan, ini akan sangat baik Maya ya. Ini akan sangat benar-benar berdampak terhadap bagaimana kita bisa mengurangi angka-angka kekerasan seksual itu ya Maya. Sebetulnya itu sudah berjalan dan itu platform itu sudah bisa digunakan semenjak launching itu sudah langsung bisa digunakan. Tadi terkait menemui beberapa kendala enggak sih? Aduh banyak sekali. Iya. Ketika saya launching bersama teman-teman Kopri PBPMI dan advokasi, banyak sekali orang-orang yang nyinyir, akan tetapi mereka tidak memberikan solusi gitu. Makanya kita harus memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat yang tadi mandiri dan maju itu ya. Iya, itu penting juga sih kita punya mental baja, karena zaman sekarang itu emang kadang-kadang ada hal yang harus kita jaga, tapi ada hal juga yang harus kita hajar juga gitu. Karena harus bisa-bisa dan pintar-pintarnya mensortir, mengidentifikasi sih sebetulnya. Oke, Maya, tapi itu selain platform aduan, ada nggak konten-konten lain yang ada di laporin.id? Laporin.id itu apa aja konten selain soal platform pelaporan? Ada konten apa lagi di situ? Banyak sekali di situ, ada beberapa juga tulisan-tulisan dari sahabat-sahabat seperti quote, seperti berita dan lain sebagainya di platform tersebut. Jadi mungkin sahabat-sahabat bisa juga mengakses ya di platform laporin.id. Nah, itu menarik itu. Oke, ini sebenarnya sangat fundamental ya, karena kita tahu bahwa kekerasan seksual itu tadi yang disampaikan Maya butuh kerja bersama. Bener gak sih? Yeah. Butuh kolaborasi. Butuh kolaborasi. Nah, tapi saya lebih pengen nanya tentang Maya lebih dalam nih. Maya ini kok mau gitu memperjuangkan, sejak usia kapan sih sadar bahwa pentingnya memberikan pemahaman soal isu perempuan dan anak? Itu sejak usia kapan sadar itu bahwa saya ini ternyata ini pentingnya dan lainnya? Gimana Maya? Pastinya sejak kecil juga, karena memang saya aktif di organisasi, contoh di Pramuka gitu, waktu sekolah dasar itu kan sudah terlihat klasifikasi antara perempuan dan laki-laki pasti dipisahkan. Kebutuhan perempuan dan laki-laki dianggap pasti berbeda. Jadi karena kegelisahan itu ya. Disitulah kita juga sudah menyadari sebetulnya. Sudah menyadari ternyata ya pikiran saya juga berarti yang cukup pantas itu laki-laki bukan perempuan. Meskipun perempuan memiliki
kemampuan yang sama. Nah, Padahal agama pun tidak memandang sejauh seperti itu. Nah, sesempit itu ya. beranjak dewasa ketika saya di pesantren, mendapatkan kesempatan beberapa kesempatan yang memang itu juga diperuntukkan untuk kita, untuk santri-santri perempuan. Terus ketika saya di di kampus juga menjadi mahasiswa, nah disitulah saya juga sadar akan pentingnya memperjuangkan ya perempuan. Kenapa saya berbicara penting? Karena saya berpikir gini, kalau bukan dimulai dari diri kita sendiri sebagai perempuan, mau siapa lagi yang akan memperjuangkan? Kalau perempuannya saja enggan dan tidak memiliki rasa memiliki terhadap perempuan, ya siapa yang akan memperjuangkan itu? Iya, iya. Jadi memang karena kegelisahan itu kemudian Temaya sampai hari ini aktif menyuarakan isu-isu perempuan itu, kesetaraan gender itu ya. Iya. Nah Temaya, tapi di lain hal ada nggak sih Temaya merasa termotivasi gitu sama siapa gitu, sama tokoh perempuan Indonesia gitu, sehingga kemudian Temaya melakukan gerakan-gerakan yang selangkah lebih maju dari orang gitu, soal gerakan-gerakan feminisme itu. Semua senior-senior saya di Kopri PMII, baik di NU juga, mereka tentu menginspirasi saya untuk terus saya bergerak, untuk saya konsisten, pantang meninggalkan Kopri dalam situasi dan kondisi apapun. Saya melihat para senior juga tentu mereka juga melalui perjuangan-perjuangan panjang, melalui proses-proses yang panjang, sehingga ini yang menjadi semangat saya untuk terus berproses juga. Saya rasa ya ini soal waktu saja, ini soal kesempatan saja, dan soal giliran saja. Nah mungkin hari ini saya diharuskan, dan bagaimana saya tetap fokus berkhidmat untuk Kopri dan PMI. Saya berjuang memperjuangkan persoalan perempuan dan anak itu melalui Kopri PB PMI dan lain sebagainya, seperti itu. Nah harapan saya juga para senior yang hari ini memang menjadi inspirasi untuk saya juga, mereka tetap konsisten dan tidak pernah lelah juga membimbing saya, mengingatkan, tentunya menegur saya ketika memang adik-adiknya ini, junior-juniornya ini salah langkah. Oke, Begitu, Kak. Temaya, satu orang aja sebutin siapa sosok perempuan yang menjadi inspirasi buat Temaya. Ibu saya dong pasti. Oh ibu ya. Iya, orang tua Kenapa? saya. Memang apa yang beda dari ibu Temaya dengan ibu yang lain? Ya cukup luar biasa lah. Ibu pokoknya jimat lah. Jimatnya kehidupan lah. Ya kali itu udah pasti ya. Tapi maksudnya apakah dari sisi mendidiknya beda dengan yang Ya lain? alhamdulillah saya kan nggak pernah juga dididik sama ibu lain ya. Karena saya cuma punya ibu satu. Iya. Alhamdulillah ya orang tua saya sosok orang tua yang tegas dan disiplin juga. Tentu saya sangat bersyukur gitu tuh memiliki orang tua seperti beliau, dan orang tua saya juga, ibu saya juga salah satu perempuan yang cukup aktif semenjak sekolah. Dia di sekolah juga dia aktif, ikut berorganisasi, dan sepertinya itu titisan gitu kan, titisan setitis dua titisnya itu menular ke saya, dan ini menjadi giroh semangat saya juga untuk terus berorganisasi. Nah pemirsa podcast NU dan terutama kader Kopri, ini penting ini pelajaran dari Temaya ini, bahwa Temaya meyakini di capaian yang sedang diraih sama Temaya saat ini itu tidak terlepas dari penghargaan dan penghormatan Temaya untuk ibunya. Iya. Makanya kalau pengen jadi ketua Kopri ya harus menghormati ibu ya. Itu penting kayaknya ya. Menjadi apapun itu. Iya, menjadi apapun itu. Harus tetap orang tua itu nomor satu. Oke, Temaya, ini banyak sekali sebenarnya yang mau kita bincangkan, tapi karena Temaya juga banyak aktivitas, jadi ini terakhir nih kita masuk ke challenge. Temaya ini kan ini ya sosok perempuan inspiratif bagi kader-kader PMI. Mudah-mudahan. Ya, ini pasti banyak sekali yang belum diketahui sama kader PMI. Oke, kita challenge ya. Bentuknya pertanyaan, Temaya cukup milih kemudian kasih jawab alasannya.
traveling atau hiking? Traveling. Apa alasannya? Ya karena saya hobi aja, hobi traveling. Siapa sih yang gak hobi traveling? Yang dirasakan tuh apa kalau traveling emang? Senang dong. Senang ya, Healing kan? apalagi sama pasangan ya. Iya, apalagi sama suami. Iya. Oh udah punya suami ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah jadi sakinah mawaddah tema ya. Amin. Oke. Akademisi atau politisi? Akademisi. Alasannya? Karena memang untuk saat ini juga saya sedang menyelesaikan doktoral saya. Jadi ya saya harus fokus di akademisi terlebih dahulu mungkin. Oh seperti jadi itu. temanya ini doktoral juga? Calon Alhamdulillah. doktor ya? Insya Allah. Di kampus? Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Wah ini sangat bangga ini kampus UNJ punya ketua Kopri PBPMI. Nah apa tema ya? Rencana ngambil disertasi tentang apa? Nah, rencana saya mengambil konsentrasi terkait pendidikan multicultural di Indonesia. Apa yang mau coba diangkat di situ? Bagaimana berbicara multicultural itu kan memang kita sudah mengetahui, bahkan tadi saya singgung juga, Indonesia ini memiliki beragam kebudayaan, beragam suku, agama, kebiasaan, adat istiadat yang cukup luar biasa, yang indah sekali. Bagaimana sejak dini kita menanamkan pendidikan multicultural itu kepada anak agar anak itu bisa saling menghargai, saling menerima, saling mensupport dengan perbedaan yang ada di Ya Indonesia itu ini. bagus ya, karena namanya Indonesia kan beragam ya. Jadi kalau mengenalkan sejak dini kayaknya akan sangat toleran ya. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan itu bagian dari upaya temanya ya. Dan itu dilakukan penelitian itu untuk begitu ya. Iya, kebetulan saya penelitiannya dilakukan di sekolah dasar. Memang harapan saya bagaimana kita harus memiliki rasa empati, rasa toleransi, dan itu harus ditanamkan sejak dini. Makanya konsentrasi saya bagaimana saya berbicara terkait pendidikan multikultur di sekolah dasar. Iya. Oke, tema ya kembali ke challenge tadi ya. Kita ada satu lagi nih. Luar negeri, dalam negeri. Dalam negeri dong. Kenapa? Saya suka produk-produk lokal dan saya juga sangat cinta tentunya sama Indonesia, bukan hanya orangnya saja, tapi akan budayanya, akan kekayaannya. Jadi bahkan, apapun itu dalam negeri ya. Iya. Termasuk kalau misalkan dikasih kesempatan memilih tinggal di luar negeri, pasti milih diri dalam negeri. karena masih cinta Indonesia. Iya, cinta Luar Indonesia. biasa. NKRI-nya harga mati Iya tema ya. dong, NKRI harga mati, karena ya nggak semua yang ada di luar negeri itu ada di nggak semua yang ada di Indonesia ada di luar negeri, tapi saya rasa semua yang ada di luar negeri itu ada di Indonesia. Begitu ya? Iya, meskipun saya belum keliling dunia. Oh. Iya, ini sangat menarik sekali apa yang disampaikan Temaya. Sebenarnya tadi banyak hal ya Temaya ya. Tadi Temaya sudah mencoba menguraikan gagasannya berkaitan dengan isu perlindungan perempuan, pencegahan dan terhadap kekerasan seksual dan yang lainnya. Oke Temaya, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan mudah-mudahan Temaya sukses selalu dalam menjalankan Amin. roda organisasi PB Kopri PMI. Amin. Ya, dan sekali lagi mudah-mudahan tidak bosan-bosan kami hubungi untuk hadir di podcast NU. Oke. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast NU pada edisi kali ini. Mungkin saya terakhir kasih kesempatan ke Temaya untuk closing statement berkaitan dengan isu-isu terkini. Silakan Temaya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, tentu saya juga ucapkan terima kasih banyak nih Kang sudah memberikan kesempatan saya di podcast ini yang cukup luar biasa. Untuk sahabat-sahabat semua, khususnya kader-kader muda NU nih yang perempuan, kita harus tetap semangat. Kita juga jangan pernah berkecil hati. Kita tunjukkan kepada masyarakat luas bahwasannya kader-kader muda NU khususnya perempuan tidak lagi hanya memahami soal satu isu, akan tetapi kitalah yang memang betul-betul terlibat langsung, yang betul-betul ingin memperjuangkan segala upaya yang berkaitan terhadap perempuan dan anak. Dan jadilah perempuan yang menginspirasi dan juga perempuan yang berpengaruh untuk hal banyak. Tetap semangat dan tetap konsisten dalam berproses, karena sesungguhnya proses itu lebih mulia daripada hasil.
Oke Teh Maya, terima kasih banyak dan pemirsa podcast NU dimanapun Anda berada. Saya Rahman Adori mohon pamit dan undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.